Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen Rakit PC. Nah, kali ini kita mau rakit PC lagi, tapi rakit PC kita kali ini ada temanya. Temanya adalah di sini kita akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3100 dan graphic card-nya adalah Radeon RX 5500 XT. Di video ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana sih duet antara Ryzen 3 3100 dan RX 5500 XT jika kita pakai untuk keperluan gaming ataupun untuk keperluan productivity. Nah, seperti apa sih rakitannya, komponen-komponen apa saja yang digunakan di video ini? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Pertama, mari kita mulai dari prosesornya. Di sini saya menggunakan AMD Ryzen 3 3100. Ini adalah prosesor 4 core dan 8 thread yang harganya ada di kisaran 1,7 juta rupiah. Prosesor ini sebenarnya punya kipas bawaan, yaitu AMD Red Stealth. Namun, pada video rakitan ini, saya menggunakan kipas prosesor dari Cooler Master, yaitu Cooler Master Hyper 212 Black Edition RGB. CPU cooler ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp760.000. Untuk mobonya, di sini saya menggunakan Mobo B550 ukuran ATX. Saya pilih Mobo ini supaya menyesuaikan dengan casing yang saya gunakan. Selain itu, ASRock B550 Pro 4 adalah salah satu Mobo B550 dengan ukuran ATX yang bisa kita temui di kisaran harga 2 juta rupiah. Namun, jika teman-teman budgetnya tipis, kalian bisa coba Mobo chipset B450 aja. Lalu untuk graphic card-nya, di sini saya menggunakan Radeon RX 5500 XT dari Sapphire. Ini adalah RX 5500 XT versi 8GB. Harganya sekitar 400.000 lebih mahal dari yang versi 4GB-nya. Untuk memori RAM, saya menggunakan TeForce Vulkan Z 16GB DDR4 3200 MHz dual channel. RAM ini harganya ada di kisaran Rp1.090.000. Namun, bagi penggemar bling-bling RGB, nampaknya harus sedikit kecewa karena RAM ini tidak punya nyala RGB. Lalu untuk SSD, saya juga menggunakan SSD SATA dari TIM, yaitu TIM EX2 dengan kapasitas 512 GB. Untuk SSD ini, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau kalian nggak suka dengan SSD SATA seperti ini, kalian bisa pakai SSD SATA ataupun NVMe yang pakai slot M.2. Kemudian untuk power supply, di sini saya menggunakan Cooler Master Masterwatt 550W bronze. PSU ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp890.000. Untuk perkabelannya, PSU ini menggunakan kabel semi-modular dengan terdapat 2x8 pin kabel untuk graphic card-nya. Lalu yang terakhir adalah casingnya. Di sini saya menggunakan casing Phenom RX Mandalorian. Ini adalah casing terbaru dari Phenom RX yang dibanderol di kisaran harga Rp500.000. Di bagian depannya terdapat sedikit nyala lampu RGB. Di bagian side panelnya menggunakan tempered glass. Lalu di bagian top panel terdapat beberapa I/O port dan dust filter. Namun sayang sekali di bagian dalam casing ini tidak terdapat bonus fan bawaan. So, kita mesti beli fan casing lagi secara terpisah. Di sini saya menggunakan kipas casing 2-in-1 dari Cooler Master. Oke, ini adalah detail rakitan kita kali ini. Jika tanpa aksesoris, PC rakitan ini memakan biaya kurang lebih Rp10.500.000. Namun, jika kita tambahkan aksesoris seperti CPU cooler dan kipas casing, biayanya bisa membengkak sampai dengan 11 jutaan rupiah. Oh ya, rakitan ini hanya desktopnya saja, tanpa monitor, tanpa operating system, ataupun tanpa mouse dan keyboard. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya dan diskusi, bisa join komunitas 11 Hardware di Discord ataupun di Facebook. Link ada di menu deskripsi. Next, kita akan mulai rakit PC-nya. Pertama, kita pasangkan dulu prosesor Ryzen 3 3100-nya ke motherboard. Jika teman-teman menggunakan CPU cooler tambahan, maka kita mesti mengganti dudukan soketnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Cooler Master Hyper 212 Black Edition RGB yang punya dudukan sendiri. Kalau dudukannya sudah terpasang, kita oleskan dulu thermal paste yang ada di paket penjualan CPU coolernya. Lalu kita pasangkan heatsinknya. Yang berikutnya kita pasang memori RAM. Lalu pasangkan motherboardnya ke dalam casing. Tapi sebelumnya jangan lupa pasang back panel covernya terlebih dahulu. Setelah itu kita pasangkan SSD ke dalam casing. Casing Phenom RX Mandalorian ini punya tempat yang unik untuk memasang SSD, yaitu berada di atas PSU cover.
Lalu pasangkan power supply ke dalam casing. Rapihkan kabel-kabelnya dan uraikan kabel-kabelnya ke motherboard, seperti kabel prosesor, kabel 24 pin, dan kabel SATA untuk dipasangkan ke SSD. Oh ya, casing ini juga terdapat hard disk cache yang bentuknya seperti ini. Dari casingnya sendiri juga ada kabel-kabel yang mesti kita colokin ke motherboard, seperti kabel-kabel untuk I/O port di front panel. Buat teman-teman yang menggunakan kipas casing tambahan, jangan lupa untuk pasangkan kipas-kipasnya. Di sini kami pasang dua buah kipas RGB ukuran 12 cm di front panel. Setelah kabel-kabel PSU dan casing terpasang di mobo, maka kita tinggal pasangkan kipas CPU coolernya. Dan yang terakhir, kita pasang graphic card-nya. Oke, ini adalah penampakan PC rakitan kita kali ini. Selanjutnya, kita akan tes performa dari PC rakitan ini. Pertama, kita akan tes untuk menjalankan aplikasi-aplikasi produktif seperti Blender dan Adobe Premiere Pro. Pertama, di Blender. Kami coba untuk melakukan render image untuk project barbershop. Render image jika menggunakan prosesor saja ataupun CPU only bisa mencapai 27 menit. Sedangkan jika kita gunakan OpenCL dari graphic card-nya, rendering time-nya bisa jauh lebih cepat, yakni mencapai 14 menit. Kedua, kita tes editing video di Adobe Premiere Pro. Di sini kami menggunakan footage video resolusi 4K yang biasa kami upload ke YouTube. Editing video 4K di PC ini cukup lancar walau di preview 100% sekalipun. Sedangkan untuk waktu encodingnya juga cukup cepat. Video durasi 10 menit bisa diselesaikan dalam waktu hampir setengahnya. Yang berikutnya adalah pengujian game. Di sini kami coba membandingkan Radeon RX 5500 XT dengan pendahulunya, yaitu Radeon RX 580. Semoga dengan perbandingan ini, teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran seperti apa sih performa gaming dari Radeon RX 5500 XT ini. Oh ya, keduanya adalah versi 8GB-nya, dan keduanya diuji di prosesor yang sama. Di game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, kita tes di resolusi Full HD 1920x1080 pixel, settingan highest plus TAA aktif. Radeon RX 5500 XT dari Sapphire ini bisa mendapatkan rata-rata FPS yang cukup playable, yakni mencapai rata-rata di 66,8 FPS. Sedangkan jika kita bandingkan dengan kakaknya, yaitu RX 580 8GB, RX 5500 XT ini unggul tipis sekitar 2 FPS. Di game kedua yaitu Assassin's Creed Odyssey dengan settingan grafis ultra high. Duet antara Ryzen 3 3100 dengan Radeon RX 5500 XT ini bisa mendapatkan rata-rata di 46 FPS. Di sini RX 5500 XT unggul sekitar 10% dari kakaknya RX 580. Di game ketiga yang kita tes adalah The Division 2. Di sini saya menggunakan resolusi Full HD dengan settingan grafis high. Settingan high ini sendiri ada satu level di bawahnya grafis ultra. Duet antara Ryzen 5 3100 dengan RX 5500 XT bisa mendapatkan rata-rata di 81,2 FPS. RX 5500 XT ini unggul cukup jauh, sekitar 15% dibandingkan dengan RX 580. Lalu di game keempat, kita coba di game yang genrenya berbeda, yaitu SnowRunner. Di game ini saya menggunakan settingan ultra dengan TAA aktif. Kita tes di map Black River dan hasilnya rata-rata FPS yang didapatkan cukup mengesankan, yakni mencapai rata-rata di 74 FPS. Dan lagi-lagi RX 5500 XT unggul sekitar 15% dari pendahulunya, yaitu Radeon RX 580. Di game terakhir, kita coba di game kompetitif, yaitu PUBG Steam. Di sini saya menggunakan settingan semua ultra, dan pengujian ini dilakukan di map Sandhawk yang baru. Rata-rata FPS yang dicapai adalah 89,5 FPS di settingan ultra. Tentu FPS-nya akan lebih tinggi lagi jika kita gunakan settingan grafis kompetitif seperti low ataupun medium. Di game PUBG ini, RX 5500 XT juga unggul sekitar 10-15% dibandingkan dengan Radeon RX 580. Pengujian berikutnya adalah pengujian suhu. Di sini kami mengujinya di suhu 27 derajat Celcius di ruangan ber-AC.
Suhu prosesor dan VGA card di sini cukup terjaga, walau casing ini tidak dibekali oleh kipas exhaust di bagian belakang dan top panelnya. Dan yang terakhir, ini adalah total konsumsi daya keseluruhan PC ketika prosesor dan VGA card-nya di stress test secara bersamaan. Oke teman-teman, itulah performa PC rakitan kita kali ini. Duet antara Ryzen 3 3100 dan Radeon RX 5500 XT ternyata cukup mengesankan untuk gaming di resolusi Full HD dengan settingan grafis high maupun ultra. Radeon RX 5500 XT 8GB ini juga punya keunggulan sekitar 10 sampai dengan 15% dari pendahulunya, yaitu Radeon RX 580 yang juga sama-sama menggunakan VRAM 8GB. Selain itu, konsumsi daya RX 5500 XT ini juga jauh lebih irit dibandingkan dengan Radeon RX 580. Demikian video rakitan PC kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.